Bapak Ibu Saudara yang kekasih di dalam Tuhan, puji Tuhan senang sekali bisa bertemu lagi di dalam materi Triparti minggu ketiga di bulan Agustus tahun 2024. Nah, judul khotbah kita saat ini adalah generasi yang tangguh. Ayatnya di dalam Yosua pasal 1 ayat yang ke-9. Nah, mari kita lihat apa kata Alkitab. Yosua pasal 1 ayat ke-9 berbunyi, "Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu. Janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allahmu menyertai engkau kemanapun engkau pergi." Nah saudara, Musa mementor Yosua sehingga Yosua menjadi kuat, dan Yosua kita tahu generasinya yang berhak masuk ke tanah Kanaan. Nah, setiap kita, mari kita menjadi generasi yang tangguh. Tangguh di sini berbicara iman, iman yang kuat. Saudara, jangan menjadi generasi yang lemah, yang lembek, dapat masalah sedikit langsung loyo, langsung frustasi, tinggalkan Tuhan. Mari kita menjadi generasi yang tangguh. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana supaya kita menjadi generasi yang tangguh? Poin yang pertama adalah miliki mentor yang tepat. Saudara, pastikan kita punya mentor yang tepat. Karena mentor yang tepat, mungkin pemimpin rohani atau siapa yang saudara anggap bisa membuat saudara lebih maju di dalam Tuhan, itu bisa menjadi mentor saudara. Karena mentor yang tepat akan mendapat teladan yang baik. Jadi kita mendapat teladan yang baik kepada mentor tersebut. Seperti Yosua, dia melihat kehidupan Musa yang memimpin bangsa Israel keluar dari tanah Kanaan, sehingga dia bisa melihat teladan Musa dan dia bisa menjadi tangguh. Kita mendapat teladan yang baik dari mentor tersebut. Juga kita mendapat pengajaran yang baik. Ada bimbingan rohani yang mentor itu bisa lakukan dalam hidup kita sehingga kita semakin luar biasa di dalam Tuhan. Juga kita mendapat perlindungan rohani. Mungkin kita di dalam perjalanan kehidupan kita mungkin ya sedikit meleset atau salah jalan, ya kita akan mungkin mendapat teguran atau hal-hal masukan sehingga kita tetap di dalam jalan kebenaran firman Allah dan kita tetap ada di dalam Tuhan. Sebab itu mari miliki mentor yang tepat. Poin yang kedua adalah miliki komunitas yang baik. Saudara, di gereja kita ada banyak komunitas. Di saudara berusia SMP ada komunitas SMP, SMA ada juga komunitas di usia-usia SMA, usia-usia kuliahan, anak-anak kuliahan ada kita komunitas di sana. Saudara bapak-bapak ya, ada komunitas pria Elia di gereja kita. Bagi para ibu-ibu ada wanita Ruth, juga para lansia ada Umas Kaleb. Jadi kita pastikan kita ada di komunitas yang tepat. Di gereja kita juga ada Triparti. Mari kita aktif di dalam Triparti. Karena lewat komunitas itu kita akan dimuridkan. Ya, saudara akan dimuridkan. Siapa tahu ke depannya saudara menjadi pemimpin-pemimpin gereja. Atau hal-hal yang bisa membuat saudara menjadi kuat di luar gereja. Karena bimbingan-bimbingan rohani di dalam komunitas gereja. Jangan salah pilih komunitas, karena komunitas itu akan membawa kita kepada arah yang salah atau arah yang benar. Jadi pastikan kita memiliki komunitas yang baik. Ya, lewat komunitas juga kita bisa berbagi berkat, ya, belajar untuk mengasihi sesama lewat komunitas. Itu poin yang kedua. Poin yang ketiga adalah memiliki sikap hidup yang baik. Sikap hidup yang baik, ya, seperti Yosua, dia memiliki sikap hidup yang baik lewat teladan Musa. Nah, sikap hidup yang baik adalah bagaimana kita santun berbicara, ya, kita hormat terhadap orang tua, kita disenangi semua orang. Kenapa?
karena kita adalah generasi yang tangguh, ya. Oke, jadi pesan yang harus disampaikan adalah melayani Tuhan dengan totalitas. Ya, berkat jika melakukan adalah hidup penuh dengan sukacita. Akibat jika tidak melakukan, merasa capek dan tidak ada sukacita, ya. Oke. Jadi pertanyaan sharing, ya, kita masuk di dalam sharing. Pertanyaan pertama adalah, sharingkan pengalaman saudara ketika mendapat mentor yang tepat. Kita sharingkan, ya, itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, sharingkan bagaimana pertumbuhan rohani saudara selama bergabung di dalam Triparty. Jadi saudara, mari kita sharingkan dua pertanyaan itu di komsel kita masing-masing. Proyek ketaatan adalah terus semangat dan bertumbuh dalam Triparty. Nah saudara, dan jangan lupa di akhir komsel kita doa syafaat, kita berdoa bagi bangsa dan negara kita, kita berdoa bagi Bapak dan Ibu Gembala beserta keluarga, dan jangan lupa juga seluruh staf hamba Tuhan yang menangani kerohanian di gereja ini, kita berdoa. Dan mungkin ada pokok-pokok doa yang lain yang saudara mau doakan, silakan saudara boleh berdoa sama-sama. Di akhir Triparty juga saudara tutup di dalam doa bagi keluarga yang ketempatan. Ya, tetap semangat di dalam Triparty, pastikan kita menjadi generasi yang tangguh. Salam discipleship.